Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang balance scorecard. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan dan juga teman-teman yang lain ada Hovifah Taslima Ahmad, Muhammad Noval Arisandi, dan Samsudin. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan definisi balance scorecard. Menurut Kaplan dan Norton, balance scorecard merupakan alat pengukur kinerja eksekutif yang memerlukan ukuran komprehensif dengan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Sementara itu, menurut Anthony Becker, Kaplan, dan Young, mendefinisikan balance scorecard adalah suatu alat pengukur kinerja perusahaan yang mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan, baik secara keuangan maupun non-keuangan, dengan menggunakan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Selanjutnya, perspektif balance scorecard. 1. Perspektif keuangan atau finansial. Perspektif keuangan tetap digunakan dalam balance scorecard karena ukuran keuangan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi perusahaan memberikan perbaikan atau tidak bagi peningkatan keuntungan perusahaan. Perbaikan-perbaikan ini tercermin dalam sasaran-sasaran yang secara khusus berhubungan dengan keuntungan yang terukur, pertumbuhan usaha, dan nilai pemegang saham. Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan adanya tahapan dari siklus kehidupan bisnis, yaitu growth, sustain, dan harvest. Growth itu sendiri artinya adalah tahapan awal siklus kehidupan perusahaan di mana perusahaan memiliki produk atau jasa yang secara signifikan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Di sini manajemen terikat dengan komitmen untuk mengembangkan suatu produk atau jasa baru, membangun dan mengembangkan suatu produk atau jasa dan fasilitas produksi, menambah kemampuan operasi, mengembangkan sistem infrastruktur, dan jaringan distribusi yang akan mendukung hubungan global. Yang kedua, sustain atau bertahan. Artinya adalah tahapan kedua di mana perusahaan masih melakukan investasi dan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik. Yang ketiga, harvest atau panen. Tahapan ketiga di mana perusahaan benar-benar memanen atau menuai hasil investasi di tahap-tahap sebelumnya. Tidak ada lagi investasi besar, baik ekspansi maupun pembangunan kemampuan baru, kecuali pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Sasaran keuangan adalah hal yang utama dalam tahap ini, sehingga diambil sebagai tolak ukur, yaitu memaksimumkan arus kas masuk dan pengurangan modal kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hovifah Taslima Ahmad. Baik, selanjutnya saya Hovifah Taslima Ahmad akan menjelaskan mengenai perspektif pelanggan. Perspektif ini merupakan leading indicator. Jadi, jika pelanggan tidak puas, maka mereka akan mencari produsen lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kinerja yang buruk dari perspektif ini akan menurunkan jumlah pelanggan di masa depan, meskipun saat ini kinerja keuangan terlihat baik. Perspektif selanjutnya yaitu proses bisnis internal. Analisis proses bisnis internal perusahaan dilakukan dengan menggunakan analisis value chain. Di sini manajemen mengidentifikasi proses internal bisnis yang kritis yang harus diunggulkan perusahaan. Scorecard dalam perspektif ini memungkinkan manajer untuk mengetahui seberapa baik
bisnis mereka berjalan dan apakah produk dan atau jasa mereka sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Kaplan dan Norton membagi proses bisnis internal ke dalam 3 tahapan, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan proses layanan purna jual. Proses inovasi merupakan salah satu kritikal proses dalam penciptaan nilai tambah bagi pelanggan, di mana efisiensi dan efektivitas serta ketepatan waktu dari proses inovasi ini akan mendorong terjadinya efisiensi biaya pada proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan. Dalam proses ini, unit bisnis menggali pemahaman tentang kebutuhan dari pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang mereka butuhkan. Proses inovasi dalam perusahaan biasanya dilakukan oleh bagian marketing, sehingga setiap keputusan pengeluaran suatu produk ke pasar telah memenuhi syarat-syarat pemasaran dan dapat dikomersialkan. Proses selanjutnya yaitu proses operasi, yang merupakan proses untuk membuat dan menyampaikan produk atau jasa. Aktivitas di dalam proses operasi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu proses pembuatan produk dan proses penyampaian produk kepada pelanggan. Kemudian, proses yang terakhir yaitu proses layanan purna jual, yang merupakan jasa pelayanan pada pelanggan setelah penjualan produk atau jasa tersebut dilakukan. Aktivitas yang terjadi dalam tahapan ini misalnya penanganan garansi dan perbaikan penanganan atas barang rusak dan yang dikembalikan, serta pemrosesan pembayaran pelanggan. Perusahaan dapat mengukur apakah upayanya dalam pelayanan purna jual ini telah memenuhi harapan pelanggan, dengan menggunakan tolak ukur yang bersifat kualitas, biaya, dan waktu seperti yang dilakukan dalam proses operasi. Untuk siklus waktu, perusahaan dapat menggunakan pengukuran waktu dari saat keluhan pelanggan diterima hingga keluhan tersebut diselesaikan. Selanjutnya, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Proses ini mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja jangka panjang. Proses pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber daya manusia, sistem, dan prosedur organisasi. Yang termasuk dalam perspektif ini adalah pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan organisasi. Dalam perspektif ini, ada faktor-faktor yang penting harus diperhatikan, yaitu kapabilitas pekerja, kapabilitas sistem informasi, motivasi, kekuasaan, dan keselarasan. Saya Muhammad Novel Sandi akan menjelaskan tentang keunggulan balance scorecard. Menurut Mulyadi, keunggulan pendekatan balance scorecard dalam sistem perencanaan strategik adalah mampu menghasilkan rencana yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah komprehensif, kedua koheren, ketiga seimbang, keempat terukur. Yang dimaksud komprehensif adalah balance scorecard menambahkan perspektif yang ada dalam perencanaan strategik dari sebelumnya hanya pada perspektif keuangan, meluas ke 3 perspektif yang lain, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan perspektif rencana strategik ke perspektif non-keuangan tersebut menghasilkan manfaat sebagai berikut, yaitu menjanjikan kinerja keuangan yang dapat berlipat ganda dan berjangka panjang. Yang kedua, mampu perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Selanjutnya, koheren. Yang dimaksud koheren adalah balance scorecard mewajibkan personil untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategik yang dihasilkan dalam perencanaan strategik. Setiap sasaran strategik yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, kekoherenan sasaran strategik yang dihasilkan dalam sistem perencanaan strategik memotivasi personel untuk bertanggung jawab dalam mencari inisiatif strategi
yang bermanfaat untuk menghasilkan kinerja keuangan. Selanjutnya adalah seimbang. Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berjangka panjang. Jadi perlu diperhatikan garis keseimbangan yang harus diusahakan dalam menetapkan sasaran-sasaran strategik di keempat perspektif. Yang terakhir adalah terukur. Keterukuran sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Semua sasaran strategik ditentukan oleh ukurannya, baik untuk sasaran strategik perspektif keuangan maupun sasaran strategik untuk perspektif non-keuangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.